Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik kelas 5. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman. Setelah tadi teman-teman mempelajari materi yang Ibu kirimkan dalam bentuk PPT atau PowerPoint ya, maka teman-teman akan sudah membaca dan mencatat poin-poin yang penting di subtema 2 subtema 1 pembelajaran 2, yaitu mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Yuk, sekarang kita akan membahas soal di pendalaman buku teks tematik 5I. Teman-teman dipersilahkan untuk membuka bukunya dan mempersiapkan buku PBT 5I-nya, dibuka halaman 5 ya. Dibuka halaman 5. Nah, di sini ditampilkan gambar. Nah, perintahnya kita baca terlebih dahulu. Amatilah iklan berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan berdasarkan gambar iklan tersebut. Nah, ini ada gambar. Biasakan nih, kalau iklan itu kita perhatikan dulu. Yang pertama desain gambarnya, kemudian cari judulnya apa, selanjutnya cari kalimat iklannya. Kalimat iklannya atau kalau teman-teman tadi pelajari itu penjelasan iklan. Nah, kita lihat dulu nih gambarnya. Yang pertama amati gambar, ada gambar boneka, kemudian judul biasanya ditulis dengan tulisan yang besar. Ini ya judul. Kemudian ini adalah kalimat iklannya. Ya, kecil-kecil atau lebih kecil ukurannya daripada judul. Yuk kita mulai isi. Ntar Bu Pras geser ya. Nah, biar kelihatan. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, yang pertama, tuliskan nama produk dari iklan pada gambar. Nama produk tadi itu sama kayak judul ya. Cari di bagian iklan ini tulisan yang besar. Nama produknya adalah, iya betul, bonekaku. Teman-teman silakan diisi. Yang kedua, bonekaku. Bahan lembut dan tidak berbahaya. Tersedia berbagai boneka karakter. Kualitas ekspor. Apa ini? Produk lokal, harga bersaing. Nah, ini ya berarti kalau ada produk kemudian ada bahasa menawarkan atau kalimat penawaran, itu termasuk komersial atau non komersial. Masih ingat bedanya? Iya. Kalau iklan komersial itu ciri-cirinya ya, menjual produk, menawarkan produknya dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini menjual boneka. Artinya dia termasuk iklan apa? Betul, komersial. Kemudian yang ketiga nih, apakah gambar iklan itu memenuhi unsur-unsur yang baik? Misalnya nama produk, penjelasan produk, dan desain produknya. Tuliskan pendapatmu. Nah, ini teman-teman pendapat teman-teman bebas ya. Misalkan teman-teman berpendapat memenuhi atau sesuai, tuliskan saja. Ya, sesuai gitu. Dengan alasannya apa? Produknya apa? Ini jawabannya tergantung dengan pemahaman teman-teman semua ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Bu Pras hapus dulu. Halaman 6, nih di halaman 5 teman-teman bisa baca ya unsur-unsur iklan sama seperti yang tadi teman-teman catat di materi PowerPoint ya. Kemudian teman-teman silahkan tuliskan unsur-unsur iklan itu ada apa aja sih. Silahkan salin tadi yang ada di PPT, kemudian pindahkan di
dalam bagan ini atau kotak-kotak ini ya. Misalkan unsur-unsur iklan yang pertama itu adalah mengenai em, judul, berarti teman-teman tulis judul. Itu ada ya di PowerPoint sebelumnya, teman-teman boleh dibuka. Dan silahkan dipindahkan di em, bagian ini. Kemudian selanjutnya masih bahasa Indonesia tentang arti kata. Mengartikan kata-kata yang sulit. Kita tulis bareng-bareng ya teman-teman ya. Yuk, produk. Produk. Ya, apa itu produk? Kita operasi kecilkan dulu. Yuk, tulis bareng-bareng ya. Produk adalah, yuk. Yuk, silahkan disiapkan pulpennya. Opras cari warna yang biar kelihatan merah saja ya. Oke, produk, barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Yuk, tulis singkatnya aja ya. Nah, begini, diperjualbelikan. Waduh, kok merah begitu? Konsumen. Konsumen bisa diartikan pembeli atau pemakai. Pemakai barang atau jasa hasil produksi. Oke. Media cetak. Namanya dicetak itu berarti ya kalau kita biasanya di print out ya atau di print gitu ya. Berarti ini media yang dibuat media yang yang begini nggak apa-apa ya teman-teman, kalau punya jawaban yang berbeda boleh juga. Media elektronik berarti ini media gini aja ya, media yang menggunakan elektronik bagi pengguna untuk mengakses kontennya. Media elektronik, media yang menggunakan elektronik boleh, media cetak, media yang menggunakan bahan dasar kertas, sampai situ aja boleh ya teman-teman ya. Biar tidak terlalu panjang nulisnya. Kemudian informasi. Nah, ini ya, silahkan ditulis. Ya, kita lanjut ya. Ini masih bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke halaman 7. Silakan dibuka halaman 7. Nah, kalau ini teman-teman bisa isi sendiri ya. Sebuah iklan berisi yang ditujukan kepada, nah berisi apa iklan itu? Informasi. Teman-teman boleh dilingkari atau boleh tulis di sini ya, informasi. Misalkan teman-teman mau melingkari aja boleh. Tapi di sini suruh melengkapi ya. Lengkapilah kalimat berikut dengan menggunakan kata yang tepat
Jadi teman-teman boleh pilih di sini informasi, berarti tulis di sini informasi. Informasi yang diberikan berupa titik-titik atau jasa yang ditawarkan agar orang tertarik untuk membelinya. Berupa tadi apa? Kalau produk itu barang dan jasa, silakan ditulis. Nomor 3, pilihan kata dalam iklan harus menarik dan mudah diingat oleh siapa? Kalau iklan itu ditujukan pasti dari produsen untuk konsumen. Konsumen itu tertarik orang yang kita harapkan membeli produk kita itu konsumen ya, pemakai, pembeli, pengguna. Nomor 4, bahasa yang digunakan dalam iklan tidak boleh terlalu panjang, betul. Ke nomor 5, kata-kata yang digunakan dalam iklan harus menonjolkan keunggulan. Keunggulan apa? Kalau iklan itu adalah menawarkan produk. Jadi yang harus kita tonjolkan adalah produk kita. Baik, silakan diisi. Jika sudah diisi, kita lanjut ke bagian yang E. Bagian yang E, teman-teman bisa diisi media cetak itu ada apa ya? Koran, betul. Selain koran? Iya, betul. Majalah. Ada lagi? Brosur, betul. Brosur PPDB, brosur sekolah gitu ya, brosur-brosur bimbel dan banyak lagi yang lainnya. Kalau media elektronik itu biasanya iklan televisi. Ada lagi iklan radio, betul. Ada lagi iklan di internet, boleh. Iklan di gadget boleh. Iklan di internet boleh, di HP, di gadget boleh isi teman-teman, boleh yang menggunakan media elektronik intinya itu ya. Silahkan ditulis, jika sudah kita akan lanjut ke bagian yang kegiatan 2. Ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesianya. Sudah, kita lanjut ke kegiatan 2. Ada materi apa di kegiatan 2? Yaitu tentang IPA. Nah, ini IPA ya teman-teman, tentang zat tunggal dan campuran. Teman-teman sudah catat yang di materi PowerPoint-nya, Bu Pras hanya akan mengulang sebentar ya. Zat tunggal dan campuran. Intinya kalau zat tunggal itu teman-teman adalah zat atau materi yang seluruh bagiannya itu memiliki susunan dan komposisi yang tetap. Ya, jadi itu tunggal, tidak dapat diuraikan lagi, misalkan gitu ya. Kemudian kalau campuran itu terdiri dari lebih dari satu zat. Misalkan udara ya. Udara itu terdiri dari oksigen, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya. Sehingga udara itu masih disebut dengan campuran. Tapi kalau sudah diuraikan menjadi oksigen misalkan ya, yang teman-teman bisa lihat untuk membantu pernapasan di rumah sakit, itu sudah menjadi zat tunggal. Intinya itu. Kemudian gula kristal maksudnya yang itu sudah terpisah dari kandungan airnya. Jadi itu merupakan zat tunggal. Nah, kalau campuran itu masih bisa diuraikan, masih bisa dipisahkan. Misalkan contohnya campuran itu di buku tadi kalau teman-teman sudah lihat ya. Teh manis, gado-gado, es krim, apalagi sambal kacang, pokoknya yang terdiri dari beberapa zat. Itu intinya campuran. Teman-teman banyak ya contohnya. Kita langsung aja coba lihat ada di halaman 8. Nah, di sini kan ya, di sini ada gambar garam, kristal garam, dan juga air teh manis ini kalau tidak salah ya. Nah, ini garam ini merupakan zat tunggal, di mana dia sudah dipisahkan dari kandungan air ya. Kan kalau pembuatan garam seperti yang kita tahu ya, airnya udah menguap dulu, dia mengkristal,
Jadilah kristal-kristal garam jadi zat tunggal. Kemudian di sini ada teh manis ya ini. Karena hitam putih ya, teh manis atau teh mint nih. Di sini itu ada apa aja kandungannya? Ada air, ada gula, kemudian apalagi ada teh tentunya. Kemudian mungkin ya ada kandungan dari daun mint atau ada lemon atau segala macam tambahannya. Nah, ini kan terdiri dari lebih dari satu zat, makanya ini disebut dengan zat campuran. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Kemudian kalau berikan contoh es krim. Nah, es krim juga ada susu, mungkin ada di sana gula ya, kemudian ada zat yang lainnya ya, coklat. Nah, itu menjadi campuran. Mungkin kita bisa langsung ke contoh zat tunggal dan zat campuran nih, biar lebih kita memahami apa sih zat tunggal dan campuran itu. Yuk dilihat. Zat tunggal tadi apa? Garam, oke, boleh. Apalagi? Gula, boleh. Kristal ya, yang sudah mengkristal ya. Kemudian, apa? Besi, betul. Boleh. Emas murni, karena ada emas yang dicampur ya, emas murni. Apalagi ya? Air suling. Air sulingan ada. Kemudian oksigen, hidrogen, karbon dioksida. Kemudian zat campuran teman-teman bebas mau mulai nulis teh manis, susu, es krim, gado-gado, apalah ya teman-teman, tulis aja, yang penting dia lebih dari satu zat penyusun. Baik, kita lanjut di bagian B-nya. Nih ya, ada gambar teman-teman boleh isi, udah Ibu plus isi nih. Yang pertama es teh. Berikan tanda centang untuk materi yang termasuk zat tunggal, berikan tanda silang untuk materi yang termasuk campuran. Yang pertama ini adalah gambar es teh manis. Es teh manis itu terdiri dari apa aja? Air, es batu, teh, tentunya gula ya, berarti dia campuran, beri tanda silang. Yang kedua ini emas murni, gold 999.9 ya ada tulisannya, berarti dia emas murni, ini berarti tunggal. Yang ketiga ada gula atau garam ini, ya gula ya, itu termasuk zat tunggal. Kemudian gambar selanjutnya ada gambar besi, dia juga tunggal. Teh hangat ya. Ini campuran, kemudian minuman bersoda itu juga campuran. Insya Allah gampang ya membedakan campuran dan tunggal. Jika masih kesulitan, nanti boleh ya kita bahas kembali di kelas sambil bawa contohnya es krim. Tuliskan, nah ya karena bagian C nih, yuk langsung aja kita isi ya. Karena ini tentang ciri-cirinya, teman-teman. Yuk langsung saja ciri-ciri zat tunggal yang pertama terdiri dari satu jenis zat. Zat. Kemudian yang B-nya bersifat tetap. Kemudian yang C-nya tidak dapat diurai lagi. Ya, kemudian teman-teman silakan ditulis kalau zat campuran itu berarti lawan dari zat tunggal. Berarti kalau dia terdiri dari satu jenis zat, berarti zat campuran apa? Terdiri lebih dari satu zat. Terdiri lebih dari satu zat. Bersifat tetap. Berarti dia apa? Bersifat tidak tetap atau dapat dipisahkan kembali. Pasti agak sulit dan butuh proses ya. Memisahkan teh dengan gulanya. Lumayan ya, butuh effort.
Kemudian tidak dapat diurai lagi, sama tidak dapat dipisah ya. Tidak bereaksi secara kimia satu sama lain. Nah, ini aja ya teman-teman ya, 3 karena dimintanya 3. Silakan ditulis. Baik, kalau sudah selesai, selanjutnya itu tentang lagu Maju Tak Gentar, tentang tangga nada ya. Kita sudah pelajari bersama teman-teman, diatonis dan pentatonis, diatonis mayor dan minor. Insya Allah ya teman-teman kita sudah ketahui bersama sifatnya itu kalau minor itu seperti apa, mayor seperti apa ya. Lagu syukur nih contohnya, lagu syukur itu lagunya sedih atau bersemangat. Nah, insya Allah ini udah pernah kita bahas dan sering sekali kita bahas, bahkan kita nyanyikan bersama ya teman-teman, bisa dipelajari dan dibuka buku catatannya kembali. Dari Bu Pras mungkin cukupkan dahulu ya untuk pembahasan buku PBT 5i-nya sampai di sini. Insya Allah berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.